Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada. Mengawali aktivitas kita pada pagi hari ini, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, yang kita akan baca dari Renungan Harian Toraya, edisi hari Selasa 19 Mei 2020. Bahan bacaan dari Kitab Ulangan, pasal 31, ayat 1-8. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita mohon kekuatan di dalam Tuhan. Kita berdoa agar kita dimampukan memahami, mengerti kebenaran firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan. Mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Engkau Allah yang maha tinggi, terpujilah Engkau Tuhan, Engkau pemilik kehidupan kami. Terima kasih karena anugerah-Mu yang Kau nyatakan kepada kami, di mana Engkau menyertai kami dalam istirahat kami semalam hingga pada pagi hari ini. Bahkan Engkau juga menyertai kami dalam keterjagaan kami, mengangkat karya, tugas yang Engkau percayakan kepada kami, sehingga pada pagi hari ini kami boleh kembali beraktivitas. Namun mengawali segala aktivitas kami pada hari ini Bapa, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu Bapa yang memampukan kami untuk mengerti dan memahami makna dari firman-Mu. Inilah kami Tuhan, ampuni salah dan dosa kami. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami datang berdoa. Amin. Kita buka Alkitab kita, Ulangan pasal 31 ayat 1 sampai yang ke-8. Oleh lembaga Alkitab diberi judul Yosua sebagai pengganti Musa. Kemudian pergilah Musa, lalu mengatakan segala perkataan ini kepada seluruh orang Israel. Berkatalah ia kepada mereka, "Aku sekarang berumur 120 tahun. Aku tidak dapat giat lagi. Dan Tuhan telah berfirman kepadaku, Sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. Tuhan, Dialah yang akan menyeberang di depanmu. Dia yang akan memunahkan bangsa-bangsa itu dari hadapanmu, sehingga engkau dapat memiliki negeri mereka. Yosua, Dialah yang akan menyeberang di depanmu, seperti yang difirmankan Tuhan. Dan Tuhan akan melakukan terhadap mereka seperti yang dilakukannya terhadap Sihon dan Og, raja-raja orang Amori yang telah dipunahkannya itu, dan terhadap negeri mereka. Tuhan akan menyerahkan mereka kepadamu, dan haruslah kamu melakukan kepada mereka tepat seperti perintah yang kusampaikan kepadamu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut, jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau." Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, "Kuatkan dan teguhkan hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka, untuk memberikannya kepada mereka, dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati." Demikian jauh firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini. Berbahagialah kita yang masih diberikan waktu untuk membaca dan merenungkan firman-Nya. Amin. Rehat edisi Selasa 19 Mei 2020 diberi judul Taat, Maka Ritutu. "Nak, mama papa mau pergi ya. Jangan lupa kasih makan babi, kasih makan ayam, dan anjing kita. Ya,
Mungkin demikianlah sepenggal kalimat sederhana yang sudah menjadi kebiasaan umum saat meninggalkan rumah bagi kita sebagian besar warga Toraja. Sederet tugas ditinggalkan dan berpesan berulang-ulang supaya anak-anak jangan sampai lupa. Namun parahnya, banyak orang tua yang lupa supaya anaknya juga untuk ingat Tuhannya. Musa menyampaikan pesan kepada bangsa Israel bahwa ini adalah kali terakhir mereka bersama. Tuhan telah menetapkan bahwa Musa harus digantikan oleh Yosua untuk masuk di negeri perjanjian. Musa bisa saja kecewa kepada Tuhan dan memutuskan untuk pergi saja setelah Yosua yang dipilih Tuhan. Tetapi ternyata tidak. Musa tetap memilih untuk memberikan pesan-pesan rohani tidak hanya kepada Yosua, tetapi untuk bangsa Israel. Ia mengajak bangsa Israel untuk taat sepenuhnya kepada Tuhan. Harus engkau lakukan kepada mereka tepat seperti yang kusampaikan kepadamu. Kita bisa lihat pada pembacaan kita ayatnya yang kelima. Musa berharap agar Yosua dan bangsa Israel kuat serta teguh melanjutkan perjalanan mereka memasuki tanah Kanaan dengan iman bahwa Tuhan yang akan menyertai bangsa Israel sampai mereka memasuki tanah perjanjian itu. Kita lihat pada ayatnya yang ke-6 dan ayat yang ke-8 pembacaan kita pada pagi hari ini. Bagaimana dengan kehidupan dan kepribadian kita? Apakah kita telah memperkuat ketaatan kita dalam memaknai pesan-pesan firman Tuhan ketika kita menjalani hidup keseharian kita? Karena itu, jadikanlah firman Tuhan dalam kehidupan kita sebagai satu-satunya pesan yang harus dibaca dan didengar. Karena jika demikian, kita akan beroleh kekuatan melalui pesan-pesan yang disampaikan di dalamnya. Taatlah kepada firman-Nya, karena di dalamnya terdapat petunjuk kehidupan. Roh Kudus yang memampukan kita melakukan aktivitas kita sepanjang hari ini. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah, Allah yang kami sapa Bapa melalui anak-Mu Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kembali kepada kami, umat-Mu, untuk selalu taat, untuk selalu melakukan perintah-Mu, untuk selalu menjadikan firman-Mu sebagai pegangan di dalam kami melakukan segala aktivitas kami. Di dalam kami mengangkat setiap tugas maupun karya yang Engkau percayakan kepada kami. Saat ini Bapa, kami membawa pribadi kami yang akan melakukan aktivitas kami sepanjang hari ini. Engkau sertai kami di dalam aktivitas kami. Biarlah Roh Kudus-Mu yang memampukan kami untuk mengangkat tugas dan karya yang Engkau percayakan kepada kami. Kami membawa keluarga kami, Bapa. Kiranya rencana-Mu dan rancangan-Mu yang jadi dalam keluarga kami, biarlah keluarga kami boleh menjadi keluarga Kristen, keluarga yang memancarkan kasih dan kemuliaan-Mu, ya Bapa. Kami membawa Bapa bangsa dan negara kami. Kami membawa ke pemerintahan negara kami, baik dari pusat sampai di daerah. Berikan mereka hikmat Bapa, berikan mereka kebijaksanaan di dalam memimpin bangsa dan negara ini. Sehingga kami rakyat boleh merasakan sukacita, kebebasan di dalam melakukan aktivitas kami sebagai warga negara. Terlebih Bapa, Kau mengingatkan kami kembali pada pagi hari ini untuk taat, baik kepada firman-Mu dan kami sebagai warga negara taat terhadap pemerintahan. Engkau memberikan kami warga negara Bapa kebijaksanaan, bijak di dalam kami menggunakan media sosial, terutama terkait penyebaran informasi mengenai COVID-19. Engkau memberikan kami hikmat Bapa. Kami sebagai warga negara, sebagai anak-anak Tuhan. Engkau memberikan kami hikmat agar kami boleh melihat dari sisi positif akan dampak COVID-19 ini. Kami tidak berdiam diri, tetapi kami berusaha
melihat sisi positifnya, sehingga itu semua berdampak baik bagi kami pribadi, keluarga, dan negara. Jauhkan kami Bapa dari hal-hal yang berbuat negatif, sehingga tidak bermanfaat bagi bangsa dan negara. Kami serahkan kehidupan kami Bapa. Inilah kami Bapa, ampuni salah dan dosa kami. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami datang berdoa. Amin. Demikian firman Tuhan dan renungan Harian Toraya, edisi Selasa 19 Mei 2020. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.